Kita sudah sampai pada modul kelima, yaitu Annual Worth Analysis pada kelas Engineering Ekonomi ini. Kita akan lanjutkan materinya. Learning outcome pada modul kelima ini sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu terdiri dari 3. Teman-teman diharapkan setelah menyelesaikan materi di modul kelima ini memahami mengenai peran dari NJ Ekonomi dalam pengambilan keputusan, serta dapat menggunakan basic NJ Ekonomi untuk menghitung time value of money, membedakan antara nilai present, future, dan annual worth analysis juga, serta interest rate. Sehingga juga rekan-rekan diharapkan dapat meng-create atau membuat cash flow untuk menganalisis project. Pada annual worth analysis, ada beberapa keuntungan yang kita peroleh jika kita menggunakan annual worth analysis dalam pengambilan keputusan, yaitu pada saat kita menggunakan AW yang dihitung hanya satu siklus saja. Yang dimaksud dengan satu siklus saja, jika kita menggunakan present worth, lalu umurnya berbeda, maka kita harus menentukan umur analisisnya. Bisa jadi satu proyek itu ada 2 siklus, 3 siklus, atau lebih, agar dia memiliki umur yang sama dengan alternatifnya, sehingga bisa dibandingkan. Nah, pada saat kita menggunakan annual worth analysis, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Jadi, annual worth analysis cukup dihitung satu kali saja atau satu siklus saja sesuai dengan umur proyek tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan asumsi bahwa annual worth analysis ini layanan yang diperlukan setidaknya untuk LCM dari umur alternatif. Kemudian, alternatif yang dipilih akan diulang dalam life cycle berikutnya dengan cara yang sama seperti untuk life cycle yang pertama. Yang ketiga, semua cash flow akan sama di setiap life cycle. Meskipun memang pada dasarnya akan berubah dengan tingkat inflasi ataupun deflasi. Perlu diingat untuk memperkirakan cash flow, bagi nilai-nilai initial investment atau biasanya nilai awal, maka itu kita simbolkan dengan P atau biaya pertama aset. Lalu, jika aset tersebut memiliki nilai sisa, kita sebut sebagai salvage value atau S. Ini merupakan perkiraan nilai aset pada akhir masa manfaat. Ini kita simbolkan dengan F. Selanjutnya, ada biaya atau arus kas yang terkait dengan aset yang sifatnya tahunan, seperti biaya operasional ataupun pemeliharaan. Ini kita simbolkan dengan A. Ingat bahwa hubungan antara AW, PW, dan future worth itu adalah nilai AW diperoleh dengan mengkalikan nilai present worth dengan faktor A per P, atau karena P-nya diketahui dan yang dicari adalah nilai A. Sedangkan pada saat kita mencari nilai annual worth menggunakan dari nilai future, maka nilai future ini kita kalikan dengan faktor A per F, yaitu F-nya yang diketahui dan nilai A-nya yang ditanyakan. N atau tahun yang diperbandingkan itu adalah tahun yang sama. Jadi kita bisa menggunakan nilai LCM atau periode studi tertentu. Perhitungan annual worth, seperti sudah disampaikan, hanya ada satu life cycle untuk semua life cycle. Sebagai contoh, jika sebuah aset memiliki initial cost 20.000, biaya operasional tahunannya 8.000, dan nilai sisanya 5.000, dengan umur 3 tahun, pada saat kita mau menghitung nilai annual worth dalam satu siklus, kita dapat gambarkan cash flow-nya seperti ini. Yaitu ada pengeluaran 20.000 di tahun ke-0, annual biayanya selama 3 tahun sebesar 8.000, dan nilai sisa sebesar 5.000 di tahun ketiga. Artinya pada saat kita mencari nilai A, nilai 20.000 sebagai nilai present,
kita kalikan dengan faktor A per P. Nilai A ini tidak kita ubah karena sudah menjadi nilai anual, sedangkan nilai 5.000 ini kita kalikan dengan faktor A per F, karena kita akan konversikan menjadi annual. Ini adalah nilai satu siklus dari persoalan ini, yaitu 14.532.